Dari Salman radhiyallahu anhu, ia berkata, pada akhir bulan Sya'ban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah kepada kami. Beliau bersabda, wahai manusia, telah dekat kepadamu bulan yang agung lagi penuh berkah, bulan yang di dalamnya terdapat satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, bulan yang di dalamnya Allah menjadikan puasa sebagai fardu dan bangun malam sebagai sunnah. Siapa mendekatkan diri di dalamnya dengan beramal sunnah, maka pahalanya seperti orang yang beramal fardu pada bulan lainnya. Dan barang siapa beramal fardu di dalamnya, maka pahala seperti orang yang beramal 70 amalan fardu pada bulan lainnya. Inilah bulan kesabaran, dan pahala sabar adalah surga. Inilah bulan kasih sayang, bulan saat rezeki seorang mukmin ditambah. Barang siapa memberi makanan berbuka kepada yang berpuasa. Bilangi, barang siapa yang memberi makanan berbuka kepada orang yang berpuasa, maka itu menjadi ampunan bagi dosa-dosanya dan mendapat pahala yang sama tanpa mengurangi pahala orang itu sedikit pun. Mereka berkata, ya Rasulullah, tidak setiap kami memiliki makanan untuk diberikan kepada orang yang berbuka puasa. Beliau bersabda, Allah memberi pahala kepada orang yang memberi makanan untuk berbuka puasa, meskipun sebutir kurma, seteguk air, atau sesisip susu. Inilah bulan yang awalnya penuh rahmat, tengahnya penuh ampunan, dan akhirnya kebebasan dari api neraka. Barang siapa meringankan beban hamba-hamba sayanya pada bulan itu, maka Allah mengampuninya dan membebaskannya dari api neraka. Berbanyaklah 4 amalan pada bulan itu. 2 diantaranya menyenangkan Tuhannya, dan 2 lainnya kamu pasti memerlukannya. Adapun 2 perkara yang dengannya kamu menyenangkan Tuhanmu adalah bersaksi bahawa tiada Tuhan selain Allah dan kamu memohon ampunannya. Dan 2 rakaat. 2 perkara yang kamu pasti memerlukannya adalah kamu memohon surga kepada Allah dan kamu berlindung kepadanya dari api neraka. Barang siapa memberi minum kepada orang yang berpuasa, maka Allah akan memberinya seteguk minuman dari telagaku yang ia tidak akan haus hingga ia masuk surga. Ibnu Huzaimah, Baihaqi, Ibnu Hibban. Faedah hadis di atas dibahas oleh sebagian ahli hadis karena kelemahannya. Namun karena hadis ini mengenai fadilah amal, maka kelemahan seperti itu masih dapat diterima. Juga karena hadis ini banyak dikuatkan oleh hadis-hadis lainnya, maka hadis ini dapat diterima. Ada beberapa hal yang dapat kita ketahui dari hadis di atas. Pertama, betapa besar perhatian Nabi SAW sehingga secara khusus beliau berkhutbah pada akhir bulan Sya'ban, menasihati dan memperingatkan manusia agar jangan melalaikan bulan Ramadan. Walaupun hanya 1 detik dalam nasihatnya, beliau menjelaskan dengan panjang lebar keutamaan bulan Ramadan, kemudian memberi beberapa petunjuk yang penting untuk diperhatikan. Pertama, hakikat Lailatul Qadar sebagai malam yang sangat penting. Penjelasannya akan dipaparkan dalam kitab Fadilah Salat. Kitab Fadilah Al-Quran. Inna lillahi ahlina minan nas. Qalu man hum ya Rasulullah? Qala ahlul Qur'ani hum ahlullahi wa khassatuh. Jadi Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah memiliki keluarga di antara manusia. Para sahabat radhiyallahu anhu bertanya, siapakah mereka ya Rasulullah? Sabda beliau, ahli Al-Quran. Mereka adalah keluarga Allah dan orang-orang istimewanya. Hadis riwayat Nasa'i, Ibnu Majah, Hakim, dan Ahmad. Faedah, ahli Al-Quran adalah orang-orang yang senantiasa sibuk dengan Al-Quran. Mereka diberi keistimewaan sebagai Abdullah
sehingga jelaslah bahawa Allah akan senantiasa memperhatikan orang yang selalu sibuk membaca Al-Quran. Orang siapa yang selalu bersamanya tentu akan menjadi ahlinya dan menjadi orang istimewanya. Betapa tinggi kemuliaannya, dengan sedikit pengorbanan saja ia telah disebut sebagai Abdullah, sehingga akan dimuliakan dengan keistimewaannya itu. Sedangkan untuk memasuki istana di dunia ini atau untuk menjadi anggota seorang penulis yang terhormat, berapa banyak harta dan jiwa yang mesti dikorbankan. Mesti harus dengan merendah dan menahan malu demi mengambil hati peserta sidang. Kita tetap menganggap bahawa itu suatu kebaikan, dan sebaliknya kita menganggap usaha untuk mendalami Al-Quran itu merupakan suatu kerugian. Bila solat An Huzaifah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iza hazabahu amrun fazi'a ila shalah. Dari Huzaifah radhiyallahu anhu, ia berkata, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menemui suatu kesulitan, maka beliau segera mengerjakan salat. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud dari kitab Muslim. Salat adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala yang besar. Mencari pertolongan dengan salat ketika menghadapi kesulitan berarti menuju rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan jika rahmat Allah Subhanahu wa taala datang, tidak akan ada lagi kesulitan. Banyak riwayat menyebutkan mengenai hal ini. Para sahabat radhiyallahu anhum yang selalu mengikuti langkah Nabi sallallahu alaihi wasallam juga sering melakukannya. Abu Darda radhiyallahu anhu berkata, jika terjadi angin topan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan segera masuk ke masjid dan tidak akan keluar dari masjid jika angin belum reda. Demikian juga ketika terjadi gerhana matahari atau gerhana bulan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan segera mengerjakan salat. Suhaib radhiyallahu anhu telah diberitahu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa para anbiya alaihi salam jika mendapatkan suatu masalah, mereka juga akan segera melaksanakan salat. Pada suatu hari ketika Ibnu Abbas radhiyallahu anhu sedang dalam perjalanan, ia mendapat kabar bahawa anaknya telah meninggal dunia. Ia segera turun dari untanya, kemudian salat 2 rakaat dan membaca Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu berkata, aku melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. Wasta'inu bis sabri was salah. Carilah pertolongan Allah dengan sabar dan salat. Al-Baqarah ayat 45. Alhamdulillah, itulah pembacaan taklim kita tentang fadilah Ramadan, terutama Al-Quran dan fadilah salat. Apa yang saya baca dan tuan-tuan dengar, berniat kita amal dan sampaikan insya-Allah. Subhanallah.